Banyak pengguna Excel belum mengenal makro. Saya akan coba mengenalkan makro dengan berbagai pertanyaan sederhana. Ya, dimulai dengan what. Apa itu makro? Makro adalah satu proses otomatisasi di Excel atau Office pada umumnya dengan menggunakan bahasa Visual Basic yang lazimnya disebut Visual Basic for Application atau disingkat VBA. VBA ini berbasis objek. Ya, hierarki objek di Excel dari application, workbook, worksheets, dan range atau cells. Cells adalah satuan terkecil, yaitu perpotongan antara rows dan columns ya. Why? Mengapa kita perlu makro? Agar kita bisa bekerja lebih cepat dan lebih akurat. Bila mana makro diperlukan? Jika kita harus mengolah data dalam jumlah besar yang sifatnya berulang, misalkan mencetak ribuan invoice, atau sifatnya kompleks, misalkan memecah database dalam jumlah yang besar. Ya, di mana makro ditempatkan, yaitu di VBA Sheet. Bagaimana kita melihatnya? Dengan menekan tombol Alt F11. Ini adalah VBA Sheet. Kita kembali ke main. Bagaimana cara merekam atau menulis makro sub atau function? Kita klik ya. Kita coba rekam dulu developer, record makro, coba rekam ya, rekam makro. Oke, tidak boleh ada spasi ya. Oke, kita klik sel A1, kita tulis merekam makro ya. Kemudian kita klik lagi, kita kasih bold, kita kasih warna merah ya. Kita tutup dulu, stop recording, kita lihat hasil rekamannya seperti ini. File satu select ya, active cell-nya diberi atau ditulis merekam makro. File satu dipilih lagi, kemudian dikasih bold dan warna merah ya. Itu merekam. Bagaimana kalau harus menulis dengan topik yang sama? Saya bedakan range A2. Saya tulis sub, tulis makro ya, dengan end sub akhirnya ya. Saya pakai with and with block ya, with range A2. Objeknya, value-nya menulis makro, font bold sama dengan true, besar. Font color, sorry, ini bukan besar ya, tapi tebal. Font color VB red atau merah ya. Kemudian cara menulis makro function yang langsung diaplikasikan di sheet atau ditulis di sheet ya, function and function ya, ini namanya luas. Ini adalah arguments atau variabel yang mendukung ya. P adalah panjang as integers, L adalah lebar as integer. Luas adalah panjang kali lebar. Begitulah cara merekam atau menulis makro. Kita kembali ke main sheet ya. Bagaimana cara menjalankan makro? Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, tanpa add-in. Kedua, melalui add-in. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita mau menjalankan makro tanpa add-ins ya? Kita harus perhatikan hal ini, save as type-nya dan harus enable makro. Save as type-nya adalah Excel makro enable workbook ya, atau binary workbook. Kemudian 97 2003 workbook ya. Jadi tiga ini ya. Jika kita menyimpannya sebagai workbook biasa ya, tentu akan ada peringatan, dan jika kita klik yes, maka makro yang sudah kita buat baik ditulis atau direkam akan dihapus. Karena mulai Excel 2007 dibedakan antara workbook bermakro dan tidak bermakro ya. Itu syarat yang pertama, save as type. Yang kedua adalah kita aktifkan dulu makronya dengan jalan ya, mengaktifkan ribbon developer, customize the ribbon di developer, kita centang ya, sudah saya centang sebelumnya. Kita oke, kemudian macro security kita pilih enable. Oke, jadi setelah kita centang ini, customize ribbon, centang ini, developer, kemudian kita aktifkan macro security. Ya, enable all macros. Jika kita pilih disable all macros, maka terjadi adalah pada saat kita menjalankan file bermakro, akan ada peringatan because of your security settings, macro have been disabled. Karena kita settingnya disable. Oke. Nah, bagaimana menjalankan makro? Ini masih tanpa add-ins ya. Kita aktifkan dulu ya, dengan menekan tombol atau memilih nama makro. Saya pilih yang kedua, memilih nama makro ya. Kita kembali ke file percobaan kita ya. Memilih nama makro ini kita hapus dulu ya. Makro, kita pilih makro name, rekam makro ya. Nah, kita pilih tulis makro. Nah, ya, untuk yang berikut, bagaimana cara menulis makro function?
ya. Caranya adalah kita tulis di sheet, langsung nama fungsinya, ya. Ini adalah user define function. Kita coba kembali ke filenya. Kita buat di sini panjang sama dengan 7, lebar sama dengan 5, luas sama dengan panjang kali lebar, ya. Oke, penulisannya begitu, ya. Nah, luas dengan 35, ya. Begitulah cara menjalankan makro tanpa add-in, ya. Kita kembali ke induk, ya. Oke, kita kembali ke induk. Ya, sekarang bagaimana menjalankan makro melalui add-ins, ya. Oke, file ini kita tutup dulu, ya. Oke, don't save, ya. Sekarang kita mau jalankan makro, ini juga kita tutup melalui add-ins, ya. Kita don't save, oke. Nah, kita buka file baru, jelas ini tanpa makro, ya. Microsoft Excel workbook. Kalau kita lihat di sini, file save as, ya, Excel workbook, oke. Ya, jadi ini file tanpa makro. Nah, di mana add-in ditempatkan? Di sini, ya. Oke, ini belum ada, ya, add-in untuk makro yang kita buat tadi. Nah, saya coba masukkan ke sini, ya. Saya sudah siapkan file add-in-nya di sini, ya. Oke, custom file, contoh file add-ins, ya. Oke, saya klik, ya, masuk ke sini. Oke, yes. Nah, masuk dia. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang, di sini sudah ada makro, ya. Makro itu bukan di file Excel bukuan yang baru kita buka, tetapi ada di file add-in XLAM, ya. Ini modul 1 yang kita rekam, ini modul 2, ya. Itu cara menjalankan makro melalui add-in. Nah, sekarang kita coba, ya, menjalankannya, ya. Kita klik sub rekam makro, oke. Kita klik sub tulis makro, oke. Kita lihat di sheet. Nah, ini sudah ada merekam makro, menulis makro. Kemudian kita coba function prosedur luas, ya. 7, 5 sama dengan luas. Oke. Panjang, koma, lebar, ya. Luas 35, ya. Demikian pengenalan makro dari saya. Inilah video pertama dari 3 video. Video kedua akan saya bahas secara lebih detail mengenai cara merekam makro, ya. Video ketiga mengenai cara menulis makro, ya. Demikian pengenalan makro dari saya. Terima kasih.